Halo Ceceromet Kitchen, mau masak lemper bakar abon. Jadi ini kita mau bikin lemper yang dibakar dan isinya abon sapi. Saya pakai 500 gram beras ketan. Gunakan beras ketan yang kualitasnya bagus. Kita tuang air. Ketannya mau saya rendam 1-2 jam aja, maksimal 2 jam. Jangan kelamaan merendam ketannya karena nanti jadi lembek ya. Ini saya rendam cuma 1 jam aja udah cukup, tergantung jenis ketannya ya. Kalian harus tahu jenis ketan apa. Oke, saya rendam 1 jam dulu. Sudah 1 jam direndam, kita mau mencuci bersih ketan ini, beras ketannya dicuci bersih sampai airnya jadi bening. Kalau sudah dicuci bersih, kita mau mengukus ketan ini, siapkan panci pengukus. Saya beri alas daun pisang di situ supaya nggak lengket. Kita masukkan ketan yang udah dicuci. Mau kita kukus ya ketannya, tapi saya mau menambahkan daun pandan dulu. Ini ada 1 lembar daun pandan. Kalau kalian suka boleh menambahkan daun salam, daun jeruk atau sereh, tapi buat saya untuk lemper itu lebih cocok aroma pandan aja. Oke, saya mau kukus selama 20 menit. Siapkan santan kental instan, saya pakai 2 pack ini 65 ml masing-masingnya. Kita mau memakai 300 ml santan kental, tapi saya pakainya dari santan instan yang dari sachet ini 2, terus ditambah air sampai jumlahnya jadi 300 ml. Nah, ini saya tambahkan air. Boleh juga kalian gunakan santan segar ya. Yang penting jumlahnya tuh 300 ml. Nah, segini 300 ml. Saya aduk-aduk dulu karena ini campuran santan kental dan air, jadi harus diaduk. Kita tuang santannya ke panci yang ukurannya kecil ini. Kita mau merebus santan ini ya, tapi saya mau tambahin dulu 1 lembar daun pandan, diikat daun pandannya. Masukkan ke santan. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kalau kalian mau boleh ditambahkan kaldu bubuk supaya lebih gurih. Ini saya tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Gula pasir ini nggak akan membuat ketannya jadi manis, enggak sama sekali, tapi justru lebih balance, gurih banget. Oke, sekarang saya panasin dulu santannya sampai mendidih ya, sambil terus diaduk. Jangan berhenti mengaduk, nanti santannya pecah, jadi diaduk terus aja. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, matikan dulu apinya, nggak apa-apa. Nanti setelah kita mau mencampur santan ini dengan beras ketan, ini santannya harus dipanasin lagi. Ketannya sudah 75% mateng ya. Ini kita aduk-aduk sebentar aja. Diaduk supaya matengnya merata ya, karena kalau kita ngukus ketan itu ada bagian yang kurang mateng, ada yang sudah mateng, jadi sebaiknya diaduk dulu. Setelah diaduk seperti ini, lanjutkan memasaknya sampai dengan sekitar 30 menitan. Saya tutup dan saya lanjutkan memasaknya. Ketannya sudah dikukus 20 menit, kita buka, ini masih panas banget. Dan santan yang tadi kita rebus itu harus dipanasin lagi ya, kalau mau dicampurkan dengan ketan. Ketannya saya pindahkan ke baskom supaya lebih mudah untuk mencampur. Nah, ini saya masukkan semua ketannya. Nah, ini santannya tadi saya panasin lagi, jadi posisinya sama-sama panas ya, ketannya panas, santannya juga harus panas. Lalu kita aduk-aduk secara cepat supaya santannya bisa tercampur rata dengan ketan. Nah, ini sudah tercampur rata. Lalu kita tutup aja, ditutup yang rapat. Kita diamkan 30 menit. Sudah 30 menit, kita buka tutupnya.
Yang pasti ketannya sudah menyerap semua santan dan ini ketannya sudah hampir mateng ya. Kalau sudah kayak gini tuh, kita mau mengukusnya lagi. Siapkan panci pengukus yang tadi dengan daun pisang ya, alasnya. Boleh juga tidak dialas kalau memang lubang di panci pengukusnya kecil-kecil nggak apa-apa. Ini lubangnya besar jadi saya kasih daun pisang. Oke, kita masukkan ke panci pengukus. Kita kukus aja ketannya sekitar 40 menit sampai ketannya mateng sempurna. Sudah 40 menit, matikan apinya dan ini ketannya sudah mateng, sudah gurih pastinya. Ada santan, daun pandan, ini enak banget aromanya, gurih banget. Dan ketannya sudah mateng tuh ya. Kalian boleh cicipin. Kalau sudah, kita angkat aja. Dan saya mau pindahkan ketan ini ke baskom supaya lebih gampang. Sebentar lagi kita mau membentuk lemper bakar isi abon sapi. Nah, sudah dimasukin semua ke baskom. Siapkan piring yang dialasi daun pisang. Dan ini abon sapinya ada 100 gram. Saya pakai abon sapi yang kualitasnya bagus. Ini beli di Boyolali ya. Saya beli di toko online. Dan kelihatan abon yang kualitasnya bagus tuh seratnya kelihatan panjang-panjang seperti itu. Tangan kita dipakein plastik. Kalau kalian punya sarung tangan plastik itu boleh dipakai. Dan kita ambil ketan, ditipisin, kita taruh abon di tengahnya. Karena saya suka kalau lemper itu isinya banyak, jadi saya pakai isi yang banyak. Lalu ditutup lagi, dibulat-bulatkan, lonjong ya, bulat lonjong gitu. Nah, kita taruh aja. Dan jangan sampai ketannya itu kepegang tangan, nggak boleh dipegang tangan, makanya kita harus pakai plastik seperti itu. Selain untuk membuat ketannya nggak lengket di tangan, juga fungsinya supaya ketannya nggak kena tangan. Kalau kena tangan lebih gampang basi. Oke, siapkan 1 lembar daun pisang, kita taruh di pinggir ketan yang udah diisi abon ini, lalu kita gulung aja. Oke, sudah digulung seperti ini, ujung-ujungnya ditekuk ke atas seperti itu sampai berdiri, lalu pinggir-pinggirnya ditekuk ke dalam. Nah, kayak gini. Jadi ini bentuknya bukan bentuk lontong ya, bentuk lemper. Kita potong dulu ujungnya, lalu saya mau pakai strapless. Nah, kayak gini. Kalau pakai lidi itu besar ya, ini kan kecil-kecil banget ukurannya, jadi lebih ideal pakai strapless. Kita ulangi hal yang sama untuk sebaliknya. Pinggir-pinggirnya ditekan, dimasukin ke dalam seperti itu, berdiri, lalu dipotong. Dan kita pakai strapless aja untuk merekatkan. Nah, kayak gini ya. Sudah mirip banget lemper yang ada di toko kue. Kita ulangi lagi proses yang sama. Gampang banget sebenarnya membentuk lemper ini, cuma butuh kesabaran aja. Dan jangan lupa ketannya itu harus selalu ditutup pada saat kita membungkus lemper, karena kalau ketannya dibuka itu bakalan kering ya ketannya, jadi harus posisi tertutup seperti itu. Oke, ini dia lemper ketan isi abon sapinya sudah jadi. Tapi saya mau bikin ini jadi lemper bakar ya. Jadi saya panasin grill pan. Boleh juga menggunakan teflon biasa. Kita bakar lempernya itu di teflon. Saya gunakan grill pan ini. Kalian gunakan alat pembakar di rumah yang ada. Dan kita nggak perlu membakarnya lama-lama karena nanti ketannya jadi kering. Sebentar aja, yang penting ada aroma asapnya ya. Kalau sudah dibalik seperti itu, nah cukup segitu aja, jangan kelamaan membakarnya. Kita angkat. Lemper bakar isi abon sapinya sudah mateng.
Ini hasilnya ada 25, tapi sebenarnya bisa jadi 30 buah. Cuma karena ketannya sudah dimakan sama anak saya tadi, dia bikin tanpa isi karena dia suka banget lemper yang gak ada isinya. Oke, saya mau cobain ya, kita buka aja penutupnya. Kalian lihat di situ, lempernya nggak terlalu berminyak. Jadi ini lebih sehat, santannya nggak terlalu banyak. Dan kalian lihat di situ ya, wow, isiannya banyak. Itu yang bikin lempernya jadi enak. Kalau beli itu biasanya isinya dikit banget. Saya cobain dulu ya. Ini benar-benar enak, ketannya kenyal, dan karena dibakar ada aroma asapnya. Abon sapinya itu karena pakai kualitas yang bagus, jadi ini terlalu mewah sebenarnya untuk snacks box karena rasanya terlalu enak dan gak berminyaknya, itu yang bikin ini gak merasa bersalah ketika dimakan, gak terlalu banyak minyak ya. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.